Gloria FM, selamat pagi kawan Gloria. Jumat berkah pastinya untuk kesempatan di pagi hari ini, hari Jumat 4 Juni 2021. Kita kembali selama kurang lebih 45 menit. Dan yang pasti untuk kesempatan di pagi hari ini, seperti biasa kawan ya, kita menghadirkan narasumber di program Dewan Mendengar. Dan sudah hadir bersama kita di studio Radio Gloria FM yang akan membahas topik untuk kesempatan di pagi hari ini terkait dengan kebijakan dan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Dr. Haryoto Lumajang. Sudah hadir bersama kita Ketua Komisi D DPRD Lumajang, Bapak Supratman. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Dan untuk narasumber kedua yaitu Wakil Ketua Komisi D DPRD Ibu Umi Kulsum. Selamat pagi, Assalamualaikum Bu. Selamat pagi juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini cantik sendiri ya di antara narasumber yang lain. Kemudian untuk narasumber yang ketiga, Dr. Bayu selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang. Salam sejahtera, selamat pagi Dr. Bayu. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian untuk berikutnya yaitu Dr. Halimi, Direktur dari Rumah Sakit Umum Dr. Haryoto. Selamat pagi, Assalamualaikum Dokter. Waalaikumsalam, selamat pagi semua para pendengar. Iya, didampingi oleh Dr. Joni. Selamat pagi, Assalamualaikum Dr. Joni. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Alhamdulillah untuk kesempatan di pagi hari ini di program Dewan Mendengar, narasumber-narasumber yang sudah hadir siap untuk menjawab pertanyaan dari kawan Gloria semuanya. Yang ingin bergabung silakan kawan di program Dewan Mendengar. Passwordnya jangan lupa Dewanku Jempol. Silakan Anda bisa bergabung nanti di 884702 atau juga 082 143 033 974. Kawan Gloria, tidak dapat dipungkiri ya, kebutuhan masyarakat akan jasa layanan kesehatan semakin tinggi. Hal ini disebabkan tingginya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya kesehatan. Rumah sakit merupakan bagian integral dari keseluruhan sistem pelayanan kesehatan yang dikembangkan melalui perencanaan pembangunan kesehatan. Dan hari ini kita akan mengetahui banyak hal terkait dengan kebijakan dan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Dr. Haryoto Lumajang. Pendengar nanti bisa bergabung juga. Dan pastinya bicara soal Rumah Sakit Umum Dr. Haryoto Lumajang, pastinya inovasi dan pelayanan yang harus terus dipacu. Nah, pastinya nanti DPRD juga akan melihat seperti apa, utamanya Komisi D untuk progres dari pelayanan di Rumah Sakit Umum Dr. Haryoto Lumajang. Dan saya akan ke Pak Supratman terlebih dahulu selaku Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Lumajang. Pak, terkait dengan pembiayaan hasil refocusing, bagaimana kebijakan pemerintah Kabupaten Lumajang terhadap anggaran sebesar 80 miliar tersebut, Pak? Monggo silakan. Terima kasih. Sebelum ke materi, saya ucapkan selamat hari lahir Pancasila. Mari kita implementasikan nilai-nilai Pancasila dengan bersatu, bergotong royong melawan pandemi COVID-19 dengan tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun. Pancasila dalam tindakan bersatu untuk Indonesia tangguh, tema yang diangkat oleh Kementerian Kesehatan. Jadi sangat jelas sekali korelasi ideologi Pancasila dengan kesehatan. Makanya di dalam membuat regulasi atau peraturan perundang-undangan, kita harus bersumber pada Pancasila. Karena Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum yang harus dilaksanakan dalam menjalankan pemerintahan dan bernegara. Untuk itu, dalam membuat regulasi, biasanya pada tataran teknis ini yang membuat dan menjerat dan mengekang terhadap perjalanan pemerintahan atau bernegara. Untuk itu harapan kami kepada yang membuat regulasi teknis terutama pemerintah, baik bentuknya pergub, kalau di Lumajang perbub, ini harus membuat ruang gerak yang luas. Salah satu contoh terhadap hasil refocusing anggaran ini. Kita sepakat dalam RDP kemarin, dalam berita acara, kita memberikan pelayanan terhadap para santri, para pelajar, para mahasiswa yang dianggap tidak mampu untuk masyarakat umum untuk memperoleh rapid test ketika digunakan untuk bekerja, pulang ke pondok. Tapi pada fakta di lapangan
ini masih kita temukan, masyarakat sudah kesulitan mengakses itu. Sampai-sampai sekarang masyarakat kita mau berangkat ke Bali, ini baru bisa mengakses di Banyuwangi. Ini kita sayangkan, dengan anggaran refocusing sekitar 85 miliar, masih belum bisa mengakomodir kebutuhan masyarakat yang ada di Kabupaten Lumajang. Ini hanya satu kasus yang kita temukan. Mungkin banyak kasus-kasus yang lain yang di luar kemampuan kita untuk mendeteksi itu. Padahal anggaran sudah besar dan kita serahkan penuh kepada pemerintah untuk mengelola itu. Dewan hanya mengetahui saja. Harapan kami selaku Ketua Komisi D, apa yang sudah dibicarakan di dalam RDP menjadi kesepakatan bersama, ya ini diterapkan di lapangan. Jangan sampai terjadi pengingkaran terhadap berita acara atau hasil rapat yang sudah ditandatangani bersama, supaya masyarakat menikmati APBD kita, terutama di bidang kesehatan ini. Saya pikir itu sementara. Iya, baik. Karena memang Komisi D DPRD Kabupaten Lumajang sendiri ini membidangi pendidikan dan juga kesehatan serta sosial juga, seperti yang sudah disampaikan oleh Ketua Komisi D DPRD barusan ya, Pak Supratman. Memang kita harus terus berpacu ya di layanan inovasi. Mungkin ada yang ingin disampaikan kembali atau ditambahkan oleh Bu Umi selaku Wakil Ketua terkait dengan topik kita di kesempatan pagi hari ini. Monggo, silakan Bu. Terima kasih. Di kesempatan ini saya juga mengucapkan minal aidin wal faizin untuk semuanya masyarakat Lumajang terkait dengan tentang kesehatan, yang mana anggaran memang kebanyakan masyarakat di Lumajang terkait dengan rapid test kemarin ada yang paham, ada yang enggak, ada yang ngurusi sendiri, bahkan kalau yang enggak mampu banyak yang tanya Mas Yan kepada kita yang ada di lembaga dewan, seperti itu. Kalau yang tanya kita jawab sesuai dengan yang sudah disepakati itu. Kalau yang enggak tanya ya langsung biaya sendiri seperti itu. Sementara itu. Terima kasih. Jadi fokus ke rapid test kemarin gitu ya Bu ya. Iya. Nah, baik, mungkin ada yang mau ditambahkan kembali sebelum kita beralih ke narasumber yang lain, Pak Pratman? Terima kasih yang kedua kalinya. Sebenarnya harapan kami juga supaya ini, karena COVID ini tidak bisa terdeteksi sampai kapan, juga harapan kami ada kebijakan yang besar di Kabupaten Lumajang untuk pengadaan PCR. Nah ini supaya nanti masyarakat Lumajang, memang ini biayanya mahal, tapi ini cepat untuk mendeteksi gejala COVID yang ada di Kabupaten Lumajang. Harapan kami ini bisa dilakukan di sini pada tahun ini dengan anggaran yang besar itu 85 miliar itu. Saya pikir itu sebenarnya masih cukup untuk dibuat pengadaan itu, untuk lebih mudah memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Dan di setiap puskesmas ini bukan ya, kita bagi per letak geografis yang kira-kira memenuhi syarat juga yang ditunjuk untuk melaksanakan rapid test ini. Katakanlah seperti Senduro Pasro, ini satu puskesmas kasih, Padang Gujalit kasih. Jadi dilihat letak geografisnya. Lah ini masyarakat biar nggak jauh-jauh. Seperti sekarang ini apa yang ditunjuk oleh Dinkes, Senduro Pasro harus turun. Karena di Senduro tidak ada untuk tes rapid ini. Akhirnya turun ke Labkesda. Ada masalah di situ, masyarakat akan pulang jauh lagi. Yang rumahnya di Pelambang, di Pasro Jambi, kembali lagi. Kembali masih belum mendapatkan pelayanan gitu ya. Iya, akhirnya sudah capek, ya sudah balik-balik. Hasil belum diketahui. Hasil belum diketahui, akhirnya sudah. Yang penting berangkat, bekerja, niatnya dari rumah. Oke Pak, saya berangkat akan selamat, tidak membawa rapid test. Saya coba angkat rapid test di daerah Banyuwangi. Ya saya doakan saja semoga di Banyuwangi diberikan kelancaran sampai tujuan di
Bali. Ini salah satu kasus saja yang kita temui. Ya, dan ini memang pada saat masa pandemi ini memang masyarakat sangat ingin begitu ya, apalagi ketika kebutuhan untuk bekerja keluar kota begitu, karena memang salah satu persyaratan untuk lintas kota ini memang adalah tes PCR itu gitu ya Pak Supratman ya. Nah baik, terima kasih untuk Pak Supratman dan juga Bu Umi Kulsum yang sudah memberikan briefing kepada masyarakat. Nah terkait bukan cuma hanya sekedar rapid test pada saat masa pandemi COVID-19. Kita ke Dr. Bayu sendiri, selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang ya. Nah, masyarakat miskin yang masih belum punya KIS, ya, ini bagaimana dokter? Cara paling tidak mengcover atau terserap ya dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang sendiri untuk bisa memantau hal ini. Karena memang banyak dari keluhan-keluhan masyarakat juga yang saya masih belum punya KIS dan pelayanan-pelayanan di puskesmas terutama ini masih agak dipersulit atau seperti apa? Mungkin monggo silakan. Ya, terima kasih Mas Dilon. Jadi untuk masyarakat Lumajang yang ada keterbatasan secara ekonomi, kita Bapak Bupati telah menerbitkan surat keputusan nomor 188/468/427.12 tahun 2020 tentang petunjuk teknis bantuan sosial pembiayaan kesehatan bagi masyarakat miskin. Yang intinya bahwa masyarakat miskin di Kabupaten Lumajang dengan KTP Lumajang ataupun surat keterangan kependudukan yang lain yang diakui secara sah secara aturan itu akan dilayani dengan menunjukkan SKTM di puskesmas dan rumah sakit umum daerah, di rumah sakit umum daerah Dr. Heriotto maupun rumah sakit umum daerah Pasirian. Di kelas 3 akan dilayani ataupun akan dibebaskan dari biaya rawat inap, jadi di puskesmas maupun di rumah sakit umum daerah. Dengan aturan tersebut, dengan keputusan Bupati tersebut, semua biaya perawatan akan ditanggung oleh pemerintah daerah melalui belanja tak terduga. Jadi ada rekening belanja tak terduga yang melekat di BPKD yang bisa membiayai ataupun melayani klaim dari rumah sakit umum daerah, baik itu di Dr. Heriotto maupun rumah sakit daerah di Pasirian serta puskesmas. Dengan ketentuan tersebut diperlukan data yang benar dari mulai RT, RW, desa dan Pak Camat untuk memverifikasi SKTM sehingga itu bisa dimanfaatkan untuk persyaratan mendapatkan pelayanan ataupun pembebasan biaya di rumah sakit maupun di puskesmas. Demikian Pak Dilon. Kemudian terkait dengan informasi dari Pak Supratman tadi, terima kasih. Jadi memang Bapak Bupati juga sudah membuat keputusan terkait dengan pelayanan rapid antigen gratis untuk santri yang akan masuk ke pondok di luar kota. Baik, Dokter Bayu bisa di-cut terlebih dulu. Oke. Ada pertanyaan dari masyarakat ini yang sudah siap untuk bergabung. Baik, kawan silakan Anda bisa bergabung. Dan jangan lupa untuk passwordnya di program Dewan Mendengar, Dewanku Jempol. Halo, selamat pagi Dewan Mendengar. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa? Dengan Dewanku Jempol. Dewanku Jempol. Baik, dengan Ibu siapa Iya, ya? Dewanku Jempol. Ya, dari Bu Umi di Randu Agung. Baik, Ibu silakan ingin bertanya kepada Ketua Komisi D Pak Supratman atau kepada Dokter Bayu Ya, sementara mungkin, ini atau mungkin Dokter ya. Hulimi? Mau tanya ini tadi masalah pelayanan di kelas 3 itu bisa gratis. Itu katanya Pak Dokter Bayu tadi ya. Iya. Untuk di kelas 3 gratis itu, apakah pelayanannya itu sama dengan di kelas-kelas yang lain untuk pasien? Karena gini,
takut kan ada apa itu dari masyarakat ada yang gini ngomongnya itu. Mungkin karena gratis ya aku kok agak gimana gitu katanya itu. Apa benar itu kayak gitu loh Pak? Apakah ada pembeda pelayanan begitu antara kelas 1, 2, dan 3 begitu ya Bu Umi ya? Iya. Ya yang gratis itu loh. Soalnya kan ada yang ngeluh mungkin karena gratis kok saya itu kayak gak direken gitu loh. Ada yang gitu ya gak semuanya lah. Apa benar kayak gitu loh. Terus obat-obatnya itu apa sama dengan yang di kelas-kelas yang lain gitu untuk melayani pasien tadi itu. Terus yang kedua, saya tanya masalah rapid. Rapid itu kalau kemana-mana kan katanya harus rapid test dulu. Nah, kalau sudah divaksin, apa masih perlu dirapid? Karena saya baru mendengarkan, mulai tadi saya tidak dengarkan. Jadi mohon maaf kalau memang sudah dijelaskan tadi. Ya. Baik. Kalau sudah divaksin, apa masih perlu di rapid test begitu ya? Iya. Ketika melakukan perjalanan. Baik. Untuk sementara itu dulu, mungkin nanti kalau ada yang tidak puas, baik. Insya Allah saya kembali lagi, Iya, terima kasih untuk Bapak Dewan Jempolku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ke Pak Supratman terlebih dahulu Pak. Pelayanan kelas 3 ini gratis kata Bu Umi. Apakah ada pembeda antara pelayanan gratis di kelas 3 dengan kelas-kelas 1, 2 begitu? Ini mungkin yang jelas disikapi. Ada perbedaan namanya tingkatannya sudah berbeda. Tapi untuk pelayanan kepada masyarakat saya pikir sama. Ini kalau kelasnya memang berbeda, tapi pelayanan sama. Tapi ini yang lebih pas adalah dari pihak rumah sakit Pak Direktur Halimi untuk menjelaskan masalah ini biar pas. Saya pikir itu. Iya, monggo silakan Halimi untuk menjawab terkait dengan pelayanan kelas 3. Apakah ada pembeda antara kelas 1, 2, dan 3 terkait dengan obat juga ini? Monggo silakan Dokter Halimi. Terima kasih. Selamat pagi. Seperti disampaikan oleh Pak Supratman tadi bahwa di rumah sakit ini kebetulan sekarang ada 373 tempat tidur. Kelas 3-nya ada 133 tempat tidur. Untuk pelayanan dan obat tentunya kami mengacu pada standar dan indikasi yang diperlukan pada saat pasien dilayani. Yang membedakan mungkin fasilitas kamar dan akomodasi karena memang berbeda kelas antara VIP, kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Insya Allah kira-kira seperti itu. Jadi untuk perlakuan pelayanan sama, mungkin yang membedakan adalah fasilitas karena memang kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 dan VIP. Jadi itu yang harus disadari oleh masyarakat ya dokter ya. Karena memang sudah ada tingkatan sendiri, tapi kalau untuk masalah pelayanan secara human, nah itu secara personal itu sama nakes yang ada di rumah sakit begitu ya dokter ya. Iya, mungkin ada yang mau ditambahkan oleh Dokter Bayu terkait dengan kelas-kelas yang ditanyakan oleh Bu Umi tadi itu tentang pelayanan obat dan lain sebagainya. Iya, jadi memang terkait pelayanan itu ada faktor subjektif dari seseorang atau keluarga, karena memang bisa dimaklumi kalau di kelas VIP itu satu orang satu, di kelas 1 itu ya satu ruang mungkin 2 orang, di kelas 3 itu satu ruang itu 4 orang. Ya kadang-kadang kalau pasiennya penuh itu kadang-kadang maaf ya bisa nambah itu dengan jumlah petugas yang sama. Jadi karena keterbatasan petugas kadang-kadang itu dimungkinkan ada keinginan-keinginan dari keluarga atau pasien yang kurang terpenuhi. Jadi ini mohon maaf karena keterbatasan tenaga, misalnya satu ruang misalnya 4 orang dilayani oleh beberapa perawat, tatkala pasiennya melonjak penuh semua, jumlah petugasnya tetap Pak. Jadi ini memang kadang-kadang menimbulkan ketidakpuasan. Jadi mohon maaf karena memang, tapi intinya itu sama pelayanan. Cuma kadang-kadang memang di kelas 3 itu begitu crowded gitu ya. Karena
banyak, penuh, hampir selalu penuh. Jadi Terima si kasih. pasien dan keluarga ingin didahulukan dan lain sebagainya, padahal juga Petugasnya ahli tetap. begitu ya. Iya. Ini kadang-kadang menimbulkan Iya. kesan yang tidak nyaman. Iya. Baik, sudah terjawab tadi oleh Dr. Halimi, kemudian Dr. Bayu ditambahkan oleh Pak tes ini. Kalau sudah divaksin, ini apakah masih membutuhkan apa harus direpit sendiri? Nah, ini harus dipahamkan kepada masyarakat tentang vaksin itu sendiri. Dokter, monggo silakan. Iya, terima kasih. Mohon izin menjawab. Jadi vaksinasi itu tujuannya adalah meningkatkan atau membuat kebal seseorang terhadap virus ataupun bakteri yang divaksinnya. Terutama ini vaksin COVID, virus COVID. Nah, jadi tubuh dibuat mempunyai kekebalan. Kekebalannya itu bervariasi, ada yang kuat, ada yang sedang, ada yang ringan, ada bahkan tidak bereaksi, itu juga ada. Sehingga orang yang divaksin itu bisa kena virus tidak sakit, kena virus bisa sakit berat, sakit ringan, dan mungkin ada yang tidak menunjukkan gejala. Nah, bervariasi, tapi tetap dia berisiko bisa sakit. Dan mengapa di rapid test? Jadi rapid test itu adalah untuk mencari data apakah orang tersebut mengandung virus. Mungkin dia tetap sehat, tapi bisa saja positif. Ya, dan ini berpotensi menularkan ke orang-orang di sekitarnya. Jadi walaupun sudah divaksin, dia perlu rapid test untuk suatu kegiatan ataupun acara yang dipersyaratkan. Karena bisa saja dia sehat tapi positif atau namanya OTG, orang tanpa gejala. Begitu. Jadi manfaat vaksin itu membuat kita sakit ringan, tidak sakit berat, atau bahkan tidak sama sekali sakit kalau kena virus. Tapi tetap dia harus pakai rapid test ataupun masker kalau bepergian ataupun kalau ada acara yang diperlukan rapid test, tetap menjadi persyaratan. Iya, jadi vaksin bukan akhir dari Iya, COVID begitu ya, betul, dokter ya? betul. Terima kasih. Iya, jadi seperti halnya kita, walaupun istilahnya di sini sebagai pelayan publik ini sudah divaksin, paling tidak kita masih menjaga prokes begitu ya. Iya, harus seperti itu. Baik, saya ke Dokter Halimi. Ini ada pertanyaan, selama pelaksanaan vaksin ini kan adakah KIPI di masyarakat yang sudah tervaksin? Nah, seandainya terjadi hal yang dimaksud, apakah penderita yang dirawat ini masih dikenakan biaya sendiri, dokter? Terima kasih. Terima kasih. Terkait dengan Terima KIPI. kasih. Oke. Selama ini KIPI yang ada, kejadian ikutan pasca imunisasi masih dan insya Allah sebatas gejala-gejala ringan. Gejala-gejala ringan, ada nyeri di tempat vaksinasi, tempat suntikan, kemudian ngantuk, kemudian lapar. Untuk gejala-gejala yang berat, beberapa kita observasi karena alergi, karena panas, ini masuk di Rumah Sakit Dr. Haryoto, tidak kita kenakan biaya. Karena ini nanti kita akan catat, kita akan akumulasi dan kita koordinasikan dengan Dinas Kesehatan dan pemerintah daerah, khususnya Satgas COVID-19. Seperti itu ya. Baik, itu sudah dijelaskan. Saya kembali ke Pak Supratman selaku Ketua Komisi D DPRD. Pak, bagaimana juga pelayanan terhadap ibu hamil yang masih ditemukan rujukan terhadap rumah sakit swasta yang tidak punya MOU dengan pemerintah kabupaten ya. Akhirnya si pasien ini kena biaya, padahal mereka ini tidak mampu. Nah, bagaimana menyikapi hal ini selaku Komisi di DPRD, Pak? Ya, ini memang saya temukan saya sendiri permasalahan ini. Jadi kadang memang permasalahannya karena fanatik terhadap salah satu bidan atau salah satu dokter. Itu juga jadi masalah di desa. Nah, cuman yang saya sayangkan ini apakah kurang jelasnya bidan memberikan pandangan atau pilihan atau saran terhadap ibu hamil ini ketika mau persalinan. Ketika sudah dirujuk ke rumah sakit swasta atau melahirkan di bidan itu sendiri, setelah kena biaya padahal orang itu orang miskin. Nah, seharusnya ini diberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya. Kalau periksa di bidan praktek
itu kena biaya, persalinan kena biaya. Di rumah sakit swasta yang tidak ada MOU dengan pemerintah menyiapkan fasilitas melahirkan atau persalinan gratis. Tempatnya di sini loh, di Puskesmas. Rujukannya nanti di Rumah Sakit Haryoto atau mana. Nah, ini yang kami masih mempelajari. Ini apa kurang tidak jelasan dari bidan untuk menyampaikan kepada ibu hamil, atau ibu hamil ini karena fanatik terhadap salah satu dokter atau bidan. Ini terjadi. Kadang-kadang kita, ya memang ini di luar kemampuan kita. Saya ke dokter Bayu, sama kita sudah ajakin ke dokter Bayu. Belum sampai disuntik saya sudah enak rasanya. Enak, gitu. Iya, ini juga merasakan juga saya itu kadang-kadang. Nah ini, tapi itu ada pilihan lah, saya pikir masalah pembiayaan ini dijelaskan. Setelah kena 1.150.000 kalau orang miskin, keluarganya ya nangis-nangis tidak punya untuk bayar. Kelabakan gitu. Kelabakan. Kalau ada kambing ya dijual kambingnya, kalau ada, kalau nggak ada lari ke kepala desa, Utang. lari ke DPR-nya. Padahal DPR nggak pegang anggaran. Nah ini. Tapi bagaimana lagi, siapa nyuruhnya jadi anggota dewan dan kepala desa? Ya itu resiko lah bagi kepala desa maupun DPR yang ada di desa. Tapi harapan saya kepada Pak Bayu untuk memberikan penekanan kepada bidan-bidan yang praktek, untuk menyampaikan kepada ibu hamil kalau periksa ke Fakes yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Karena pemerintah sudah menyiapkan anggaran gratis untuk persalinan. Tuh, ini masih belum kita evaluasi asal muasalnya bagaimana sampai terjadi seperti itu. Setelah kena biaya baru lari sudah ke DPR, ke kepala desa. Jadi wadulannya langsung ke dewan begitu ya. Dan ini kebanyakan begitu kalau sudah periksanya di bidan-bidan praktek. Pasti rujukannya yang kena biaya. Nah ini nanti Dokter Bayu mungkin bisa menambahi penjelasan saya. Mungkin Bu Umi mau menambahkan terkait dengan hal ini, Bu? Ya. Nah, ini selaku wakil ketua yang juga termasuk juga perempuan. Ya, terima kasih. Memang ini banyak kejadian di daerah saya. Setelah melahirkan sesar, bilang katanya gratis Bu, tapi keluarga saya kok membayar gitu. Ternyata itu periksaannya ke bidan desa. Ternyata bidan desa itu enggak ngasih pengarahan. Berarti kalau seperti ini untuk menyampaikan atau sosialisasinya kurang masif. Jadi masyarakat tidak paham. Setelah melahirkan baru dia bilang kok bayar. Ternyata maunya itu kalau memang ada yang mengarahkan mau melahirkan gratis seperti itu. Intinya di sini berarti saya mohon untuk bidan yang ada di desa-desa untuk sosialisasi yang lebih masif kepada masyarakat, terutamanya keluarga yang tidak mampu, biar tidak kecolongan kayak yang sebelum-sebelumnya. Seperti itu. Terima kasih. Sudah. Monggo, silakan Dokter Bayu menanggapi hal ini terkait dengan sosialisasi ini seperti apa selama ini, Dok. Monggo. Mohon izin. Jadi program persalinan gratis ini menjadi janji Bapak Bupati dan Wakil Bupati, dan itu sudah terrealisasi sekitar mulai 3 tahun yang lalu, dan selama itu pula program ini sudah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Namun memang mungkin ada 1, 2 atau ada sebagian masyarakat yang karena mungkin keterbatasan belum terakses informasi ini. Jadi memang terima kasih masukan dari Pak Pratno maupun Bu Umi. Jadi berarti kami masih harus terus sosialisasi, walaupun banner, tempat-tempat pengumuman itu sudah kita sampaikan. Ya. Gitu ya. Jadi memang di situ ada aturan yang mengatur bahwa persalinan gratis itu dilakukan, dilayani di puskesmas dan jajarannya. Jadi misalnya bidan desa, puskesmas. Dan kalau puskesmas tidak bisa menangani, harus merujuk ke rumah sakit di Kabupaten Lumajang. Semua rumah sakit di Kabupaten Lumajang itu MOU. Jadi ya di Jatiroto, ya di rumah sakit swasta yang lain tetap
dilayani dengan catatan di kelas 3. Kelas 3. Ya, di kelas 3. Dan bahkan sekarang ada aturan dengan SK Bupati ini, kalau dulu bayinya nggak ditanggung, kalau bayinya butuh perawatan, dengan SK Bupati ini bayi yang terpaksa dirawat itu bisa kita biayai. Artinya bisa bebas. Jadi namun informasi terkait alur pelayanan ini yang tadi belum semua orang tuh memahami gitu ya, mengetahui. Kadang-kadang datang ke rumah sakit minta dokter tertentu, ya kadang-kadang ya nggak dilayani. Oh, kalau minta dokter ini nggak bisa, mesti Sudah harus memilih naik sendiri kelas gitu ya. ya. Ini kadang-kadang menimbulkan masalah. Ya juga kalau di desa biasanya ke bidan swasta, langganan keluarga, dia ya pokoknya periksa ke bidan, otomatis tidak bisa dibiayai dari persalinan gratis ini. Karakteristik masyarakat sudah berbeda-beda. Iya, begitu ya, jadi kadang-kadang ada keterbatasan wawasan maupun mungkin informasi yang belum sampai. Ya, kami tetap akan melakukan sosialisasi terus supaya masyarakat paham, karena yang hamil juga berganti-ganti orang gitu ya. Nah, mungkin juga belum mendengar. Terima kasih. Iya, kawan, kita masih di program Dewan Mendengar. Untuk Anda yang ingin bertanya, silakan bisa melalui telepon 884702 atau juga 08214433974. Jangan lupa untuk passwordnya Dewanku Jempol. Halo, selamat pagi Dewan Mendengar. Selamat pagi, Dewanku Jempol. Dewanku Jempol kembali Bu Umi. Pertanyaan Bu. Itu balik lagi itu Pak. Ya, untuk masalah sesar itu apa semua rumah sakit swasta itu melayani gratis Pak untuk melahirkan tuh Pak. Ya, tadi saya kurang paham. Mungkin dikira di rumah sakit Haryoto aja. Saya tanya apa semua rumah sakit yang di Lumajang itu bisa melayani sesar gratis. Oke, kita aja Bu Umi ya sementara ya. Ya itu. Oke. Terus yang baik. kedua, yang kedua untuk rapid tes ya. Itu saya tadi kok nggak dengar masalah biaya gitu loh, kan baru dengarkan tadi itu. Apa masih biayanya masih besar tuh rapid test itu? Apa gratis gitu? Oke, baik. Ya, makasih. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang berwenang untuk mau menjawab? Monggo, silakan Dokter Bayu. Oke, terima kasih. Jadi untuk masalah seksio sesaria, Bu. sesar. Jadi ibu hamil yang terpaksa diseksio di seluruh rumah sakit di Lumajang itu di kelas 3 dengan catatan di kelas 3 gratis. Tapi itu harus ada indikasi yang jelas. Jadi misalnya harus ada rujukan dari puskesmas. Ya. Jadi harus ada rujukan dari puskesmas. Jadi tidak bisa langsung ke rumah sakit minta seksio, tidak bisa. Jadi harus ada rujukan dari puskesmas bahwa ini memang ada indikasi untuk seksio. Ya. Rumah sakit Bayangkara, RSUD Pasirian, Haryoto, Jatiroto itu sama gratis di kelas 3 dengan surat rujukan. Ya. Oke. Kemudian terkait rapid test. Rapid test ini ada dua macam. Kalau itu dalam rangka tracing, jadi ada pasien positif, kemudian keluarganya dikasih rapid test semua, itu ya gratis dalam rangka tracing. Jadi untuk melacak pasien confirm satu kampung misalnya gratis. Tapi untuk biaya perjalanan, ya ini untuk biaya rapid test keperluan perjalanan itu tidak ditanggung oleh pemerintah, itu harus mandiri. Ya, itu berlakunya sekitar 2 sampai 3 tarif rapid test, yaitu Rp250.000. Itu ditentukan oleh Kementerian Kesehatan, batas atas 250. Tapi di lapangan di Lumajang yang saya amati, kita punya perda di puskesmas itu 200 ya. Kemudian rumah sakit swasta itu juga melayani dengan tadi. Kemudian di klinik-klinik banyak sekitar 150-an juga ada. Pak Supratman di awal sudah mengencarkan ya dengan semangat hari lahir Pancasila 1 Juni 2021 sesuai dengan sila kedua Pancasila, Pak. Masih terdengar juga orang yang sudah meninggal
masih punya hutang di rumah sakit dan itu masih ditagih. Hanya seperti itu di WA Radio Glory FM. Monggo silakan, Pak. Terima kasih. Juga sama. Almarhum menanyakan masalah ini, tapi sudah kami sepakati dan pada waktu RDP ada direktur rumah sakit, dinas kesehatan, yang namanya masyarakat Lumajang yang sudah meninggal dunia, kita sepakat untuk dihapus utang itu. Jangan sampai saudara kita yang meninggal pulang ke sana membawa hutang. Ini sudah kita sepakati mulai, sebenarnya ini sudah saya usulkan sejak dulu, tapi masih terjadi terus. Dan barusan ini sebelum kita RDP muncul lagi penagihan terhadap orang yang sudah almarhum. Harapan kami kepada pemerintah Kabupaten Lumajang yang dipandegani oleh Dinas Kesehatan yang membuat regulasi teknis ini, dan ini memang perlu dikomunikasikan dengan jajaran pemerintahan, ya harus dihapus yang namanya piutang yang ada di rumah sakit. Jangan sampai orang yang sudah meninggal masih punya hutang. Masalahnya kita kembali lagi pada ideologi Pancasila, sila kedua, memanusiakan manusia. Di ajaran agama juga saya pikir sudah diajarkan. Kalau hutangnya sedikit, tolong diikhlaskan, kan begitu. Pada waktu akan berangkat ke makam. Kita yang duduk di pemerintahan seperti ini masih menagih terhadap keluarga. Kemana ini? Padahal kita sering layat mendengarkan itu. Itu di lingkungan masyarakat. Apalagi di lingkungan pemerintahan. Anggaran juga ada. Dan tidak mungkin bangkrut rumah sakit kalau membebaskan orang yang sudah meninggal dunia. Dan ini harapan saya ada dari RDP yang sudah disepakati, mungkin kalau memang butuh payung hukum ya dibuat payung hukum untuk membebaskan ini. Itu bagi orang yang meninggal dunia. Gitu ya. Sekaligus bagi pasien yang tadi disampaikan oleh Pak Bayu sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang, bahwa semua di kelas 3 sudah diatur di dalam Perbub sejak tahun 2019. Perbubnya nomor 17 pada tahun 2019. Sebenarnya sudah jelas di sana. Tapi dalam tataran pelaksanaan masih terjadi ketika pasien ini di kelas 3 untuk pembebasan biaya atau minta keringanan itu masih tidak mudah. Nah, ini harapan kami dari hasil RDP kemarin sama-sama disepakati. Nah, ini jajaran di direktur rumah sakit masih belum memahami perbub yang saya bawa ini. Ini ada yang nggak tahu juga perbub ini. Ini saya bawa kemana-mana perbub ini. Katanya regulasinya nggak ada. Padahal sudah jelas di dalam ketentuan umum kepesertaan poin B dan pasal berikutnya, pasal 10 ayat 11, ini sudah jelas mengatakan orang miskin menjadi tanggungan pemerintah atau negara, harus hadir di tengah-tengah masyarakat kita. Tapi fakta di lapangan masih terjadi terus. Ini harapan saya, kalau perbub ini sudah tidak ada masalah lagi, tinggal sosialisasi yang masif kepada stakeholder di pemerintahan. Dan mungkin ada lagi ini, sekaligus ngomong ketemu Pak Bayu di sini, terhadap perbub mengenai penggunaan ambulan desa maupun ambulan puskesmas. Ini di lapangan masih menyulitkan kepala desa, kepala puskesmas, yang akhirnya tutup mata ketika masyarakat membutuhkan. Kalau itu memang peluang itu bisa ambulan digunakan, ya kasih direvisi peraturan itu daripada tutup mata melanggar aturan. Sudah, kalau itu memenuhi syarat untuk digunakan, ya cabut aja peraturan itu. Daripada nanti kalau ketahuan, kasihan juga kepada kepala puskesmas, kepada kepala desa. Pelayanan kurang optimal karena regulasi yang mengatur. Padahal itu juga bisa digunakan ternyata.
Makanya saya kembali lagi tadi kepada ideologi Pancasila, kita membuat peraturan harus bersumber pada Pancasila supaya ada yang memanusiakan manusia tersebut. Membuat peraturan, jangan mengekang diri kita untuk berbuat terhadap pelayanan masyarakat. Ini harapan kami kepada Dinas Kesehatan selaku pembuat peraturan Bupati secara teknis. Iya, baik. Terima kasih. Kawan, kita masih di program mendengar, kurang sekitar 6 menitan lagi. Monggo, silakan untuk Dr. Halimi, selaku dari Direktur Rumah Sakit Umum Dr. Haryoto untuk bisa mungkin menambahkan atau juga menanggapi. Monggo, silakan. Terima kasih. Saya melengkapi yang disampaikan oleh Pak Supratman terkait dengan pembiayaan pasien SKTM. Rumah Sakit Dr. Haryoto sebagai rumah sakit milik pemerintah daerah mengklasifikasi pembiayaan yang ada di Rumah Sakit Dr. Haryoto. Ada beberapa jenis pembiayaan yang dilakukan oleh pasien. Yang pertama BPJS. Kalau BPJS ini kita tidak melakukan sharing atau penambahan biaya karena sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan indikasi dan kebutuhan pengobatan dan perawatan pasien. Kemudian yang kedua ada pasien umum yang bukan BPJS. Bukan BPJS dan bukan pasien tidak mampu. Ini murni pembiayaan juga dilakukan oleh pasien umum tersebut. Kemudian untuk pasien yang tidak mampu, pasien yang tidak mampu ada dua, pasien yang tidak mampu dengan menggunakan SKTM. SKTM ada dua macam, yang masuk kategori PKH, masuk di keluarga harapan, ini dibebaskan semua tanpa sharing biaya. Ini ketentuan tahun sebelumnya Pak, ketentuan tahun lalu dan sebelumnya. Yang tidak PKH, tidak masuk di keluarga harapan, dilakukan sharing ketentuannya di peraturan bupati, seperti itu peraturan bupati yang sebelumnya. Dilakukan sharing pembiayaan. Ketika dilakukan sharing pembiayaan, masih tetap tidak mampu untuk melakukan pelunasan pembayaran, menjadi piutang rumah sakit. Ketika piutang rumah sakit ini menjadi catatan pembukuan laporan keuangan di rumah sakit, sehingga mekanismenya harus melakukan tagihan rutin karena memang ketentuan pencatatan pelaporan keuangan seperti itu. Ketika dilakukan penagihan itu mungkin ada yang meninggal. Ketika ada yang meninggal, ya, datanya tidak terrekod ke kita, sehingga itu mengalir menjadi tagihan. Dan kemarin pada saat di RDP kemarin dengan DPR dan Komisi D sudah disepakati seperti disampaikan oleh Pak Supratman tadi bahwa sudah tidak dilakukan lagi penagihan kepada pasien yang meninggal, termasuk piutang rumah sakit kita koordinasikan dengan Dinas Kesehatan dan dengan bagian keuangan pemerintah daerah, seperti yang disampaikan oleh Ketua Komisi D. Jadi kira-kira seperti itu. Dan tahun ini seperti disampaikan oleh Pak Supratman tadi, sesuai dengan kesepakatan dan usulan DPR yang sudah disetujui, SKTM tidak dilakukan sharing apapun. Baik, iya. Mungkin ada sedikit yang mau ditambahkan oleh Dr. Joni terkait dengan hal ini sebelum kita juga akan mendengarkan solusi dari Dewan sendiri seperti apa di closing statement untuk program Dewan Mendengar. Monggo silakan. Ya, terima kasih Pak Delon. Betul tadi yang sudah diberitahukan oleh Dr. Bayu, Dr. Halimi, bahwa memang ada beberapa gradasi antara mereka yang termasuk dalam kriteria SKTM. Kemudian ada keluhan kenapa sih kok masih tetap ditagih padahal orang sudah meninggal dan lain sebagainya. Itu sebetulnya semata-mata hanya mekanisme keuangan saja. Karena itu ada suatu mekanisme dari BPK, pemeriksa-pemeriksa keuangan itu, kalau itu berupa uang hutang tidak tertagih, itu harus ada lampiran surat penagihan sampai orang tersebut membayar atau sampai benar-benar diputihkan atau tidak dibebaskan. Jadi itu semata-mata mekanisme keuangan saja. Jadi terlepas dari rasa kasihan atau tidak, bahwa itu sebetulnya sudah kita jalani bertahun-tahun. Kalau tidak nanti ada temuan, kita yang kena nanti. Gitu ya.
Itu yang sudah yang sudah berlangsung semacam. Baik, terima kasih. Karena memang waktu kita sangat terbatas sekali, kurang 2 menit lagi sisa kita di program Dewan Mendengar. Silakan untuk Pak Supratman atau juga Bu Umi Kulsum memberikan solusi terhadap pelayanan dan juga permasalahan seperti yang sudah kita bahas dari awal tadi, sekaligus juga closing statement. Monggo silakan Pak Pratman. Terima kasih. Yang terakhir saya nanggapi Pak Dr. Joni, mekanisme keuangan. Di situ sudah disampaikan pemutihan. Kalau sudah orangnya meninggal, ya lakukan pemutihan, pembebasan hutang. Sudah jelas disampaikan sendiri oleh Pak Joni. Meskipun itu mekanisme keuangan, oke, kita clear, kita sama-sama paham. Tapi kalau orangnya meninggal, ya langsung lakukan pembebasan, pemutihan. Ini harapan kami. Dan yang terakhir mungkin saya sampaikan kepada masyarakat Lumajang dan kepada pemerintah Kabupaten Lumajang, kembali lagi untuk memberikan pelayanan masyarakat miskin, buatlah regulasi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan jangan mengikat terhadap diri kita sendiri selaku pelaku, pelaksana daripada aturan tersebut. Biar tidak mengekang, biar ada kebebasan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Regulasi ini yang memang regulasi teknis ini, bentuknya Perbup, ini yang sering menjadi hambatan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat. Yang kedua, kalau regulasi ini sudah jelas dan tidak bersayap, artinya di dalam nomenklatur, dalam pelaksanaannya saya harapkan semua stakeholder yang ada di Lumajang juga diberikan sosialisasi atau pegangan perbubnya supaya sama-sama memahami. Selama ini dari stakeholder yang ada masih belum memahami regulasi yang dibuat oleh Dinas Kesehatan, bentuknya yang perbub tersebut. Sekali lagi saya kepada Pak Bayu untuk meninjau kembali terhadap Perbup penggunaan ambulan desa. Saya masih ambulan desa ini apa kewenangan Dinkes atau pemerintahan desa, saya kurang paham ini. Untuk ambulan di Puskesmas, kalau memang itu bisa untuk melayani jenazah, ya berilah ruang gerak kepada kepala Puskesmas, tetapi tidak melanggar aturan. Selama ini tutup mata supaya bisa melayani masyarakat, gitu. Tutup mata berarti kan ada pelanggaran yang dilakukan. Nah ini kasihan ketika ada temuan atau laporan dari masyarakat secara umum. Waktu kita sangat terbatas sekali. Saya pikir itu masyarakat Kabupaten Lumajang kalau ada sesuatu bisa diinformasikan dan dikomunikasikan untuk mencari solusi bersama supaya pelayanan kesehatan di Lumajang bisa diterima dan tambah lebih baik. Baik, terima kasih. Terima kasih untuk Pak Supratman, kemudian Ibu Umi Kulsum, kemudian Dr. Bayu, Dr. Joni, dan juga Dr. Halimi yang sudah hadir untuk pastinya bisa memberikan sebuah angin segar ya pelayanan kepada masyarakat. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kawan, terima kasih, itu dia barusan ya program Dewan Mendengar. Sebenarnya kita masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dan pastinya akan banyak sekali bahasan-bahasan yang akan kita bahas karena memang waktu kita juga sangat terbatas sekali. Terima kasih dan mudah-mudahan nanti di lain waktu kita akan bertemu kembali dengan Komisi D dan juga dari dinas-dinasnya OPD yang lain juga yang mungkin memberikan informasi kepada masyarakat umum pastinya. Terima kasih untuk Anda yang udah stay tune. Sampai ketemu lagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Dewan Mendengar, Dewanku Jempol. Tepat pukul 10 waktu Gloria FM. Saatnya minum jamu tetes Soman. Kita dengarkan Tanya Pakar Soman yang dipersembahkan oleh Jamu Tetes Soman. Halo dokter, berikut ada pertanyaan dari Anto di Cianjur yang ingin tanya, terbuat dari apa Soman ini? Apakah boleh saya gunakan terus-menerus dan bagaimana